tadi kesaksian Ustadz Farid, alhamdulillah, dan Ustadz Anung udah mulai kita dengar. Saya sudah mempertanyakan banyak hal, termasuk beliau adalah orang dekat. Beliau tidak saling mengetahui bahwa meyakini kedua belah pihak atau para ketiga ustadz ini tidak terkait dengan hal-hal yang melanggar hukum, termasuk mereka adalah anggota JI ataupun anggota terlarang lainnya. Majelis ngotot, bahkan menantang kami untuk melaporkan. Kami akan laporkan. Di dalam pemeriksaan itu menggunakan flash disk yang sudah dimusnahkan, tapi ada. Berarti apa? Tidak asli. Tidak asli itu apa? Itu palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita saat ini kembali berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk persidangan Ustadz kita, Ustadz Farid Ahmad Uqbah dan Ustadz Dr. Zain serta Dr. Anung Al-Ahmad. Untuk agenda hari ini adalah ahli dari pihak ahli dari kepolisian, yaitu digital forensik. Tetapi pada saat sidang tadi beliau tidak bisa hadir untuk memberikan keahliannya di pengadilan, di depan pengadilan. Tadi kita sempat berdebat dengan majelis hakim karena pihak JPU mengharapkan untuk dibacakan keahlian beliau di depan sidang. Namun kita membantahnya dengan pasal 186 bahwa keahlian itu harus disampaikan melalui di depan pengadilan negeri, ya, pada saat bersidang. Namun tetap dibacakan. Kemudian tanggapan daripada para terdakwa adalah bahwa menolak kesaksian tersebut, keahlian tersebut, kemudian menyampaikan adanya keberatan terhadap barang bukti yang disebutkan oleh ahli itu ada bermasalah karena sudah diputuskan oleh pengadilan untuk perkara lain. Bahkan putusannya itu adalah dimusnahkan oleh negara. Namun anehnya kok bisa hadir, bisa muncul di pengadilan kita ini. Nanti akan dijelaskan mungkin sama Pak Al-Katiri dan atau yang lainnya. Kemudian persidangan hari ini adalah dilanjutkan dengan kesaksian mahkota antara ketiga ustadz kita saling bersaksi. Ya, tadi kesaksian Ustadz Farid, alhamdulillah, dan Ustadz Anung udah mulai kita dengar. Saya sudah mempertanyakan banyak hal, termasuk beliau adalah orang dekat. Beliau tidak saling mengetahui bahwa meyakini kedua belah pihak atau para ketiga ustadz ini tidak terkait dengan hal-hal yang melanggar hukum, termasuk mereka adalah anggota JI ataupun anggota terlarang lainnya. Bahkan beliau adalah diakui masing-masing ulama itu memiliki kesibukan yang sudah luar biasa. Ngapain lagi mau ikut-ikut hal-hal yang buruk lah ya. Kemudian pertemuan antara Ustadz Anung, Ustadz Farid dan Ustadz Dr. Zain itu kan ketika beliau pulang dari tadi kan kesaksian untuk terdakwa Ustadz Dr. Zain ya. Itu sekembali dari mengambil doktor di Mesir, Al-Azhar. Kemudian kesaksian tadi bahwa Dr. Zain memang memiliki kapabilitas seorang ulama, seorang ahli fatwa, dan bahkan menjadi ketua Dewan Fatwa di Dewan Dakwah, kemudian termasuk di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Untuk bisa menjadi seorang ahli fatwa itu luar biasa, tidak sembarang orang. Ya, untuk memberikan fatwa itu harus memiliki kualifikasi keilmuan yang luar biasa. Memiliki keilmuan tentang keagamaan, ya, wawasan yang luas, ya, dan juga sudah pasti tidak akan mungkin hal-hal yang memiliki pemikiran yang melenceng itu sudah pasti tidak akan mungkin diterima masuk ke MUI. Jadi nonsen itu, ya. Dan harus memiliki akhlak-akhlak yang luar biasa, ya, sebagaimana mungkin disampaikan bahwa sebaik-baik akhlak adalah tidak mungkin IQ di bawah 100 untuk mereka ini udah doktor ya. Dan doktor cum laude lagi, luar biasa ya. Jadi luar biasa selama ini apa-apa yang dituduhkan kepada beliau terlalu jauh melenceng dari keilmuan beliau ataukah pribadi-pribadi beliau ya. Kalau kita profiling mereka ini terlalu
terlalu melenceng jauh gitu. Apalagi Ustadz Farid itu mengenal banget Dr. Zainal. Beliau kan orang-orang berilmu juga, tidak akan mungkin beliau begitu saja ceroboh menerima untuk menjadi seorang mudir di Al-Islam. Juga disampaikan tadi bahwa pesantren tinggi Al-Islam ini ya merupakan suatu mahat ali atau perguruan tinggi yang menerima dari beberapa seluruh Indonesia pesantren-pesantren masuk ke sana untuk dididik lebih matang lagi, dan metode pendidikan di sana itu tidak bisa kita dapatkan di tempat lain ya, karena di sana mencampur adukan antara sistem kehidupan barat dan peradaban di Arab Timur Tengah, karena kebetulan Ustadz Farid juga selain ilmu guru-gurunya itu adalah ahli-ahli dari Arab Saudi, dan beliau juga besar dan pernah menjadi imam besar di Sydney ya. Jadi intinya insya Allah nggak meragukan ya. Mungkin begitu, demikian dari saya. Barakallahu fiik. Ya, saya lanjutkan. Jadi ahli hari ini adalah ahli digital forensik yang sudah diperiksa di persidangan pada saat Ustadz Farid. Dia hanya belum diperiksa di Ustadz An-Najah dan Ustadz Anung. Ustadz Farid sudah diperiksa dan BAP-nya sudah dikoreksi, sudah berubah. Tetapi pada saat hari ini dia dihadirkan untuk melanjutkan pemeriksaan Ustadz An-Najah dan Ustadz Anung, yang mana dalam BAP-nya itu sama. Dan dia 2 kali tidak hadir dengan alasan ada pendidikan. Sekarang ada pertemuan dengan siapa saya tidak tahu, ya kan? Dan yang bersangkutan adalah dari kepolisian sebenarnya, ahli forensik itu. Nah, jaksa memaksakan untuk dibacakan. Ya otomatis kami tolak. Kenapa demikian? Selain diatur di 186 jelas, kesaksian itu harus ada dalam keterangan ahli, itu harus ada di pengadilan. Selain itu sudah pernah diperiksa dan sudah berubah dari BAP. Kalau hanya dibacakan berarti kembali lagi ke BAP itu. Kami bertahan, tapi bahkan majelis ngotot, bahkan menantang kami untuk melaporkan. Kami akan laporkan karena sudah tidak masuk akal, kecuali dia belum pernah diperiksa di pengadilan ini, dia membacakan, berarti masih murni BAP itu. Tapi BAP itu sudah dikoreksi, dan bahkan di dalam pemeriksaan itu menggunakan flash disk yang sudah dimusnahkan, tapi ada. Berarti apa? Tidak asli. Tidak asli itu apa? Itu palsu. Kalau tidak asli itu kan palsu. Sudah dimusnahkan atas putusan pengadilan, dan itu ditegaskan dengan perintah kejaksaan untuk melaksanakan amar putusan pengadilan. Jadi sudah dimusnahkan. Kalau ada flash disk baru berarti tidak asli, itu palsu, ya kan? Yang mana flash disk itu adalah surat elektronik, maka penggunaan surat palsu dalam persidangan itu melanggar pasal 263 dengan ancaman hukumannya maksimal 6 tahun, dan kami akan laporkan siapa saja. Kami tidak main-main. Terima kasih. Ya. Saya hanya menambahkan saja bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh kawan kami bahwasanya kami akan lakukan pelaporan segera mungkin, karena ini sudah melanggar aturan. Persidangan ini semakin menyatakan semakin menunjukkan bahwasanya persidangan ini nggak taat aturan. Jadi bisa dikatakan persidangan dagelan, dan kami akan laksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Al-Kartini tadi, bahwa kita segera melapor, dan bahwasanya kalau alat bukti yang digunakan ini adalah tidak sah, berarti semua hasil persidangan, fakta persidangan terdapat di sini semuanya nol. Sehingga demikian seharusnya persidangan ini sudah dihentikan saja dan membebaskan Ustadz Farid, Ustadz Zainal An-Najah, dan juga Ustadz Anung Alamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.